Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat semua. Amin. Anak-anakku semua, sebelum pembelajaran tematik hari ini kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, silakan disimak materi tematik berikut ini. Materi yang pertama adalah tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Tanggung jawab tersendiri mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Apa makna tanggung jawab dan apa saja jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Apakah sama tanggung jawab dengan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat? Oke, untuk lebih lanjutnya kita simak penjelasan berikut ini. Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap individu, terutama pada peserta didik. Tanggung jawab sendiri adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, alam sosial dan budaya, bangsa dan negara, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian dari tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Mengapa setiap individu mempunyai tanggung jawab? Karena tanggung jawab bersikap kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Jadi, setiap individu mempunyai tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab apakah itu? Marilah kita simak materi berikutnya. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat itu sendiri dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap Tuhan. Tanggung jawab yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian, orang tersebut bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Contohnya, Evi mendapat pekerjaan rumah dari Bu Guru untuk dikumpulkan esok hari. Akan tetapi, Evi justru menghabiskan waktu untuk menonton acara televisi. Evi tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Esok harinya, Evi ditegur Bu Guru dan Evi mendapat sanksi. Dalam peristiwa ini, Evi harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri akibat tidak mengerjakan pekerjaan rumah dari Bu Guru. Kita sebagai seorang peserta didik harus memiliki sikap tanggung jawab atas dirinya sendiri. Mengapa sih kita harus memiliki sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri? Karena dengan kita memiliki sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri, maka kita akan menjadi anak yang disiplin, baik itu dalam segala hal. Tanggung jawab yang kedua adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Apa sih keluarga itu? Keluarga merupakan masyarakat kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Mengapa kita harus memiliki tanggung jawab terhadap keluarga? Siapa saja yang harus bertanggung jawab terhadap keluarga tersebut? Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab wajib seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan keluarga.
Contohnya, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Ayah tersebut telah melaksanakan tanggung jawab terhadap anak. Ayah tersebut telah melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Jika kita sebagai seorang anak, maka tanggung jawab kita terhadap keluarga adalah bersikap disiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar. Berarti kita telah melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Manusia pada hakikatnya tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Atas dasar kebutuhan inilah seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain, sehingga terbentuklah masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh sebab itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pula. Adapun jenis-jenis tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, menjaga rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Yang ketiga, menghindari tindakan diskriminatif dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Contohnya, Pak Budi warga masyarakat desa Sukamakmur. Pada hari Minggu, Pak Budi berencana pergi berlibur bersama keluarganya ke pantai. Akan tetapi, pada hari Minggu yang sama, warga masyarakat desa Sukamakmur tempat Pak Budi tinggal akan mengadakan kerja bakti membersihkan selokan. Pak Budi sebagai warga masyarakat memutuskan untuk menunda acara liburannya bersama keluarga. Mengapa? Karena Pak Budi harus ikut bekerja bakti. Tindakan Pak Budi tersebut mencerminkan sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab yang keempat adalah tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, dalam berpikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku, manusia terikat oleh norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat. Manusia tidak dapat berbuat semuanya sendiri. Bila perbuatan manusia itu salah, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap negara. Contohnya, anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Tanggung jawab yang kelima adalah tanggung jawab kepada Tuhan. Selain kepada manusia, seseorang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, yaitu mempunyai akal dan pikiran. Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya manusia. Segala sesuatu yang dilakukan selama hidup di dunia kelak harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka dari itu, seseorang wajib melaksanakan, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangan dari Tuhan. Contohnya, tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Kita sebagai umat muslim wajib mengerjakan sholat 5 waktu tanpa ada paksaan, ada suruhan. Karena apa? Karena sholat 5 waktu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Nah, itu tadi beberapa bentuk-bentuk tanggung jawab manusia terhadap masyarakat.
Apa sih masyarakat itu sendiri? Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh sebuah kebudayaan yang mereka anggap sama. Berdasarkan pengertian tanggung jawab di masyarakat itu sendiri, dapat kita simpulkan bahwa makna tanggung jawab seseorang sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilakukan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti kita hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi. Untuk menjaga hubungan baik dalam masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Manusia sebagai seorang masyarakat memerlukan bekerja atau pekerjaan. Mengapa kita harus bekerja? Karena untuk mendapatkan uang atau penghasilan. Penghasilan itu sendiri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penghasilan yang diperoleh orang tua kita contohnya, kita gunakan untuk biaya makan keluarga dan juga biaya sekolah kita. Jenis-jenis usaha dalam masyarakat di bidang ekonomi yang pertama adalah pertanian. Indonesia adalah negara agraris. Tanah yang subur membuat berbagai jenis tanaman dapat tumbuh di atasnya. Hasil-hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, tembakau, kelapa sawit, cengkeh, dan lain-lain. Yang kedua, perkebunan. Perkebunan merupakan usaha penanaman lahan dengan tanaman-tanaman keras. Ada dua bentuk perkebunan, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat, sedangkan perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Perkebunan besar biasanya menghasilkan karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Yang ketiga adalah peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang peliharaan yang bisa dimanfaatkan seperti daging, telur, susu, dan kulit. Usaha peternakan dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, peternakan hewan besar. Yang kedua, peternakan hewan kecil. Yang ketiga, peternakan unggas. Peternakan hewan besar biasanya peternakan sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan peternakan hewan kecil seperti kambing, domba, dan kelinci. Sedangkan peternakan unggas biasanya memelihara ayam, itik, dan burung. Usaha yang keempat adalah perikanan. Usaha perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat adalah usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar biasanya dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, atau bendungan di lembah-lembah sungai dan empang, serta sawah yang digenangi air selama tanaman padi masih muda. Sedangkan perikanan air payau diusahakan di tambak-tambak yang terdapat di tepi pantai. Perikanan air laut adalah usaha perikanan ikan di pantai atau di laut dan membudidayakan ikan laut dalam tambak-tambak. Selain ikan, laut juga menghasilkan mutiara, udang, rumput laut, dan garam. Yang kelima adalah kehutanan. Hutan Indonesia sangat luas. Hasil-hasil hutan antara lain adalah kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Selain hasil-hasil hutan tersebut, hutan memiliki fungsi penting, yaitu menjaga keseimbangan alam. Pepohonan yang tumbuh di hutan membantu peresapan air ke dalam tanah, sehingga bisa menghindari terjadinya banjir.
Selain itu, hutan juga menjadi tempat hidup dan berkembang biaknya berbagai satwa. Oleh karena itu, hutan tidak boleh dirusak dan harus diremajakan. Baik anak-anak, itu tadi materi tematik hari ini yaitu tentang pentingnya tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat serta jenis-jenis usaha masyarakat dalam bidang ekonomi. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.